ditipu oleh orang tua nenek kalian. Jadi ada permusuhan antara Edom dan Israel atau Yehuda. Nah, di sini Tuhan mengatakan, lihat, ada penglihatan ini pasti akan terjadi, tidak akan ditunda lagi, meskipun lambat, itu langsung terjadi. Tapi pasti akan terjadi, tidak akan tertunda. Dia akan pasti datang. Dia tidak akan menunda lama. Nah, yang penting sini adalah ini, empat ini. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Karena kunci sini adalah percaya. Iman, percaya berarti orang yang teguh, punya kesabaran, kepastian Tuhan akan bekerja. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang dikuatkan oleh rasa percaya akan karya Tuhan dalam hidupnya, yang menunggu. Nah, orang yang tidak sabar itu adalah orang-orang sombong, dan mereka akan dihukum. Yang membusukkan dada, yang tidak sabar untuk menunggu karya Tuhan, mereka akan dapat hukuman. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi ini bicara tentang orang percaya di dalam perjuangan hidupnya, menghadapi berbagai kesulitan, berbagai macam bahaya, ketidakadilan, berbagai kesusahan, mereka tetap punya pengharapan. Tema utama tetap pengharapan, disebabkan oleh rasa iman dan percaya. Lalu dan belajar dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dilalui, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh kita pulang? Tapi bagi kita di situ, memang kita pulang ya, ya kan? Mau tidur ya, betul. Saya tidak mau. Jadi kita selesaikan dulu baru kita pulang. Jadi kalau kita lihat latar belakang ini, Habakuk itu menekankan hidup orang beriman, dan orang beriman orang percaya akan hidup. Nah, itu nanti dikaitkan dengan juga surat Paulus kepada umat di Roma 1:17. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi kata iman di situ itu penting sekali, percaya itu penting sekali. Nah, karena itu kalau dikaitkan dengan kehidupan orang-orang Kristen, oleh iman manusia dibenarkan. Kata Paulus ya, oleh iman manusia dibenarkan. Maka orang Protestan mengambil teks itu dan menjadikannya sebagai satu dasar dari percaya mereka, sola fide, hanya oleh iman. Tapi itu mereka tafsirkan dengan cara lain. Halo, selamat datang, assalamualaikum. Nyanyi dulu, assalamualaikum. Bagaimana lagu tadi optimal untuk awalnya? Teksnya apa itu ya? Saya lupa kata-kata pertamanya apa itu? Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
kredibilitasnya itu tinggi. Dan kalau orang-orang itu kredibilitasnya tinggi dapat dipercaya, maka mereka itu orang-orang yang setia melaksanakan perintah Tuhan, sabda Tuhan. Seperti baca kedua hari ini, pelaksana sabda. Ya kan? Baca kedua ya hari ini ya. Yang sudah bisa. Kita ini bukan hanya mendengar sabda, tapi pelaksana sabda. Ini bisa jadi korban. Tapi memang cocok baca-baca kayak ini dengan situasi kita sekarang. Jadi orang-orang dapat percaya untuk membela keadilan, tegas dalam pendirian, dan taat melaksanakan sabda perintah. Jadi nada walaupun nabi-nabi ini memakai memang kejadian di masyarakat saat itu kadang-kadang keras mengungkapkan ancaman Tuhan, tetapi bukan itu yang mereka mau tekankan. Yang mereka mau tekankan lebih pada soal ini, efek dampak negatif ini, supaya membangkitkan kembali pengharapan dan mengobatkan iman orang-orang sakit. Dan kalau orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh benar-benar hidup imannya, maka mereka menjadi orang-orang yang dapat percaya mulutnya dengan kelakuannya selaras. Jadi orang-orang yang dapat setia kepada sabda Tuhan, tegas dalam pendirian, dan menjadi orang yang teguh pelaksana firman. Nah, teks ini dikatakan memang mengambil tekanan di sini. Nah, di sinilah kemudian kita akan bertanya, kalau kita benar hidup oleh percaya, maka kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayub pernah bicara tentang ketika dia menderita, saya menderita sekali, saya kehilangan anak-anak saya, untuk istrinya tidak hilang. Lalu harta bendanya, penyakit menyerang dia. Bagaimana saya bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Karena istrinya pun menjadi provokator, bukannya menguatkan dia. Pak, sabar ya, ini kekuatan yang kita dan itu untuk kita terlalu dulu. Mana dia ada sekarang? Bukannya merasa menderita suaminya, istrinya membantu suaminya, ini malah memanas-manasi, provokator. Jadi Ayub menderita sekali segala-galanya, dari keluarganya, hartanya, seluruh miliknya, tetapi ia kemudian mengatakan, apakah dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk masa depan? Bukan. Kekuatan itu datang dari percaya akan Tuhan. Jadi maknanya ialah supaya manusia bisa hidup di dalam kesalahan. Orang benar adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam kesalahan, mampu melewati berbagai kesulitan. Kalau kita mau lihat contoh dari Bunda Maria, berapa banyak kesabaran harus dia tempuh untuk mampu akhirnya mengerti Yesus sebagai anak Allah. Bukan gampang untuk mengerti Yesus sebagai anak Allah untuk Bunda Maria. Sulit sekali. Tapi ia menyimpan dalam hatinya, merenungkannya, merefleksikannya. Nah, ini sikap seperti inilah yang diminta dari Nabi Habakuk kepada orang Israel. Ancaman-ancaman zaman kita ini membuat kita seharusnya melihat apakah memang kita selama hidup dalam percaya akan Tuhan, atau hidup karena percaya akan kekuatan kita sendiri, harta kita, rencana kita, tapi kata justru itu rapuh, justru itu bobrok. Nah, karena itulah orang yang busukkan badannya tidak lurus hatinya. Saya ini jago, gajiku sekian, pagi hari makan di Jakarta, kemudian siang Jakarta, malam Singapura, besok Thailand, lusa Hongkong. Itu membusukkan dada, tapi orang-orang ini tidak lurus hatinya. Mereka tidak bisa hidup benar. Mereka akan jatuh oleh kesombongan. Sementara orang sabar, dia menjadi orang yang tidak menyimpan, orang yang sungguh-sungguh bisa teguh dan tidak yang tidak dibawa oleh emosi yang meledak-ledak. Sebentar mukanya bulat senyum, besok-besok sudah senyum. Hari ini kita lihat bola matanya berseri-seri, nanti malam sudah. Ini orang emosional, orang yang tidak sabar, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ini kaitan dengan bacaan Quran. Jadi ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Orang yang benar dan orang
bersabar dalam pengharapan. Nah, karena itu kata percaya sini dikaitkan dengan kata bahasa Ibrani-nya emunah. Ingat emunah dari dikaitkannya apa? Kata apa? Emunah, iman. Amin. MN. Hormati yang kalau Ibrani, hormati MN, iman, amin, emunah, aman, semua berkait. Nah, kata percaya, iman, percaya ini terkait dengan kesetiaan. Kesetiaan dalam arti setia pada Allah, setia karena melihat penglihatan yang datang dari Allah, dan setia sebagai orang benar. Meskipun belum pernah paham akan kehendak Tuhan, meskipun belum tentu mengerti seluruh kehendak Tuhan dengan tepat, tapi yakin Tuhan pasti menghendaki yang terbaik untuk saya. Saya dulu sebenarnya saya jadi psikolog, kalau ditawari, tapi untunglah pemimpin saya menulis saya belajar kitab suci. Kalau saya belajar psikologi mungkin saya sesat. Kalau saya bayang-bayangkan gitu, mungkin kitab suci itu rencana Tuhan. Meskipun saya dulu tidak mengerti, tapi sekarang saya melihat ke belakang, oh, jalan Tuhan memang lebih baik. Meskipun sekali lagi belum bertindak, nampak Tuhan belum bertindak, tetapi Dia sedang bertindak dengan cara. Baik. Jadi percaya dan iman dalam pengertian orang Yahudi selalu terkait dengan hal konkret. Jadi orang Yahudi itu tidak berpikir dalam abstrak. Iman berarti ini. Iman berarti orang yang adil. Itulah iman. Untuk mereka itu konkret. Iman berarti orang yang punya cinta kasih. Itulah iman. Jadi dia tidak menghidupi atau tidak sibuk dengan iman adalah kepercayaan penuh 100% kepada Allah melalui tidak ada rumusan untuk mereka. Orang Ibrani, orang Yahudi itu orang yang punya pikiran konkret. Iman adil, benar, ramah, sopan, itulah iman untuk mereka. Setia, dapat dipercaya. Nah, karena itu ketika orang hidup oleh percayanya, berarti orang hidup harus nampak dengan tingkah laku yang konkret sehari-hari itu. Bukan orang yang menyeleweng, orang yang keras hati, orang yang berubah otak, orang yang sesat. Terwujud, dan itu iman berarti dengan selamat, terkait dengan hidup selamat. Bukan hanya dia hidup selamat nanti setelah meninggal, hidup selamat di dunia ini juga keselamatan. Dengan nampak dalam kebaikan-kebaikan yang tadi diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Nah, wilayah perjuangan Habakuk dan wilayah perjuangan orang Kristen adalah berperang melawan ketidakadilan itu, berperang melawan ketidakjujuran itu, berperang melawan ketidakbenaran itu. Dengan cara apa? Hidup jujur, hidup benar, hidup adil, hidup dalam kasih, memihak orang-orang yang bertindas tersisih. Jadi konkret untuk orang Yahudi dan konkret seharusnya juga untuk orang Kristen. Walaupun Tuhan tidak selalu tampak bekerja pada saat di mana kita berdoa. Karena dalam prinsip Habakuk berbicara Tuhan adalah berdialog terus-menerus, berdiskusi terus-menerus, dan tidak ada hanya pagi hari 5 menit atau malam hari 1 menit belum tidur. Amin. Rumahnya masih seperti begini. Kadang sedang asik membaca WA. Ayo ngaku, siapa yang tertidur di sedang membaca WA? Tunjukkan. Manusia-manusia ini. Ya ngaku. Begitu buka mata atau begitu buka mata, saya pesan dari kawan apa? Saya bukan saya. Artinya ada juga kadang terjadi dengan saya. Jadi doa
Bukan hanya doa pagi hari 2 jam, 2 jam, hebat sekali 2 jam. Sedangkan Mas Rocky dan saya tidak sampai 2 jam. Tapi Mas Rocky saya yakin 5 jam di satu hari. Jamnya 1 maksudnya, jam 7 1 kali, jam 8 1 menit, jadi 5 jam. Doa bukan hanya waktu tertentu, doa adalah diskusi proses terus. Itu maksud dari Tuhan. Dan ketika kita mampu melihat pengalaman hidup kita dalam Tuhan, maka kita akan bisa belajar. Oh, makna hari ini mengapa terjadi demikian. Kita akan tahu. Dan kita selalu bahwa Tuhan di dalam doa, proses itu. Jadi, walaupun tidak berseru kepada Tuhan, oh ini tergabung ya, memperlihatkan yang kepadaku jadi satu, karena itu dibilang boleh, oh tidak ada orang ini. Jadi walaupun ada keluhan, ada pertanyaan, ada rasa stres, ada rasa sedih, tetapi yang penting ialah kita yakin dan kita tahu bahwa Allah mendengarkan kita. Allah ada bersama kita. Allah berjuang melihat perjuangan kita. Dia akan menolong kita. Maka tak baik bahwa katakan Allah akan membalas kita. Itu bahasa dia. Itu balasan Tuhan akan kita. Itulah kan bab 5 tersebut. Allah tetap setia di pesan-pesannya dan kita diharapkan percaya kepada Allah yang setia itu. Walaupun seperti ini belum bertindak, tetapi kita tetap beriman kepadanya. Jadi Paulus menyuarakan kembali suara Tuhan tersebut dalam surat kepada Timotius. Dan manusia diminta untuk menata terus kualitas pribadi, kualitas iman. Dan kalau kita mau menata, kita akan bisa menjadi manusia yang tegas dan adil, setia, dan hati percaya. Nah sekarang kita undang Pastor Rocky menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Ya, sebenarnya masa langsung ke kedua. Nanti saya dampingi, lalu dampingi seluruh Pak. Agak menyanyi. Ayo kita ulangi. Ada teksnya kan? Ayo, dari kan Pastor Rocky. Teks Waktu Tuhan. Bila kau menginginkan sesuatu pasal di sini. Jadi kita nyanyi. Saya cukup berdiri saja di sini mendampingi. Menurut saya kurang kami. Nah, berjalan ke sini biar. Ini istilahnya Trio. Bukan trio libels. Zaman kami pun ada trio libels. Kan ya? Jadi sekarang trio gimana baik? Trio gimana baik? Masa ada yang di atas ini? ada keterwakilan saya. Ada yang di atas ini? Ya, boleh. Nggak ada. Nah di sini ada memilih itu. Nah. Kalian bisa carikan di itu di HP biar masih Rocky. Ya, Ada. Saya cerita dari vokal saya. Nah, lagunya gampang. Ya, cek. Oh ya.
Di balik segala ancaman itu, tetap di belakangnya adalah
membela umatmu. Engkau menyelamatkan umatmu, menyelamatkan orang yang kau urapi. Orang jahat akan kau binasakan dengan segala senjatanya. Kuda tidak ada gunanya. Sambung lagi. Lalu saya pun manusia, maksudnya di hadapan Tuhan juga akan gemetar, akan tunduk di bawah Tuhan, akan percaya kepadamu. Nah, ayat 17, 18 menarik sekali. Kalau saya sudah percaya kepadamu, saya sudah tunduk kepadamu, saya tahu kau lebih baik, engkau yang paling besar, engkau yang paling kuat. Sekalipun situasi tidak menguntungkan, dan digambarkan apa situasi tidak menguntungkan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon jagung tidak hasilnya mengecewakan, ladang tidak menghasilkan badan makanan, kambing domba hilang dari kurungan dan tidak ada lubang pun. Tumbang ini salah ketik nih. Kandang. Inilah manusia kan itu. Jadi kerjakan tengah malam itu. Tidak ada lembu dalam kandang. Sorry. Aku, ini kalimat 18, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah penyelamat. Kenapa? Aku percaya. Saya tidak akan diganggu oleh kemalangan. Saya tidak akan merasa goyang oleh karena penderitaan, kesulitan. Aku tetap bersukacita dalam bersorak-sorai dalam Allah penyelamat. Ini gelar yang dipakai dengan keyakinan bahwa Ia akan menolong, menyelamatkan, melindungi. Maka pakai istilahnya Allah Tuhan itu baik, penuh kasih setia, dapat perlindungan bagi semua orang yang berkesusahan. Aku akan bersukacita dalam Tuhan. Allah Tuhan pula itulah kekuatanku. Ia membuatku seperti kaki rusa, membuat aku mampu berjalan di tempat ini. Rusa terkenal sebagai binatang yang pandai memanjat. Dia bisa memanjat lebih dulu. Pernah lihat film kambing dulu, rusa miring ini pun dia bisa naik ke atas. Walaupun kecil kakinya, tapi kuat. Jadi jangan sepelekan orang-orang kecil, kuat dulu. Orang-orang besar tuh punya kecil-kecil. Hitler kecil, Napoleon kecil, Santo Franciscus kecil. Santo Franciscus itu hanya 1,60 meter. Segini saya. Rusa adalah nampaknya hewan yang sangat lembut, sangat ringan, tetapi kakinya itu jangan main-main. Kalau kita lihat tendangnya itu bisa patah. Oleh kaki rusa, tapi dia lincah sekali. Ini makanya katakan ia buat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku mampu berjalan di tempat ini. Dengan iman kepada Allah yang ada kekuatan sehingga kita mampu mengatasi hal-hal yang membuat kita jatuh. Dosa buat kita jatuh, kita mampu dengan Tuhan mampu mengalah. Kelemahan kita buat kita jatuh dalam kehinaan, kita dengan bertobat bisa juga mampu mengalah. Mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan kelemahan adalah tanda bahwa orang-orang itu adalah orang yang dimuliakan untuk kembali pada makna. Jadi ini tema adalah sukacita di dalam segala kesulitan hidup. Kenapa? Percaya kepada Tuhan yang adil. Percaya kepada Tuhan yang adil. Jadi ini kalau kita mau lihat latar belakang ke sini adalah menciptakan kondisi optimistis di tengah kesulitan hidup kita. Allah yang adil, Allah yang kuat adalah Allah yang mampu membuat kita berjalan terus. Ada badai mampu kita lewati, ada angin topan mampu kita terobos. Karena
semangat hidup kita, keberanian hidup kita, dan sukacita untuk melewati kesulitan dan kesusahan ini. Ini tema dari jadi kita tidak akan membiarkan diri diseret oleh kelemahan diri kita, oleh kesedihan kita. Nah, banyak orang sebenarnya bukan hanya dilemahkan oleh penderitaan, tapi dilemahkan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu, aku tidak berdaya, aku orang berdosa, tidak berarti. Udahlah, diri saja. Nah itu, kenapa orang akan memilih sikap bunuh diri? Karena memang tidak mampu lagi mempercayakan dirinya pada sesuatu yang lebih kuat dari dia. Dia hanya mengandalkan dirinya dan merasa tidak berdaya, sudahlah. Tidak ada lagi pegangannya, istilahnya. Tidak ada pegangannya. Tidak lagi rasa optimistis dan kegembiraan dalam dirinya untuk menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak selalu gampang. Bukan hanya kenyataan hidup, diri sendiri juga. Ada kelemahan-kelemahan yang kita rasa susah sekali, yang tidak bisa kita atasi, yang selalu membuat kita semakin down dan down. Nah, sehingga perlu suatu kepercayaan dan membuat kita bisa bersemangat, optimistis melawan kelemahan kita, ketidakadilan kita, dan kita mampu melihat tetap alasan untuk bersuka cita walaupun kita menderita. Itulah iman kita. Jadi bab 3 ini menutup kitab Habakuk dengan sangat indah, isinya sangat mendalam. Allah dihadirkan sebagai pencipta, penguasa, dan Allah akan mampu menunjukkan kemakmuran, akan adil, tetap akan muncul Ratu adil. Nah itu suatu kenyataan, sebenarnya suatu harapan yang bukan hanya hidup dalam cara orang Yahudi ya, atau orang Israel, dalam semua suku bangsa itu ada harapan akan Ratu adil, kan istilahnya ya. Orang Jawa itu punya harapan akan Ratu adil. Nah, dalam perjanjian lama sekian ribu tahun lalu itu sudah ada harapan seperti itu. Jadi situasi damai keadilan itu membuat kekeringan dan kegagalan tidak memudahkan optimisme. Jadi sikap batin mereka itu tetap stabil. Apapun terjadi, aku tetap percaya pada Yesus. Apapun terjadi, Tuhan ada kekuatan. Jadi stabil kemampuan untuk bertahan. Jadi ada ketekunan, ada kesetiaan, meskipun selalu ada kesulitan. Memang kita akan bertanya terus, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada ketidakadilan? Apapun tidak menawarkan jawabannya ready-made. Ini loh jawabannya langsung. Dia meminta kita bertekun, berdialog dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengolah terus diri kita dengan pengalaman hidup kita, kemudian juga pengalaman lain, sejarah hidup orang lain, untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada, bekerja dengan cara yang sendiri. Dan doa ini seperti inilah buat kita mampu mengambil sikap, mempunyai keyakinan. Ternyata kita memang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Lihatlah sejarah gereja. Memangnya gereja kita selalu putih. Ada saatnya gereja kita itu juga seperti diktator lain, otokrat atau otoriter juga. Paus yang memakai kekuasaan besar untuk memilih raja. Karena dulu gereja sangat berkuasa, omnipotens. Tapi akibatnya banyak kehancuran, kerusakan moral. Tapi gereja mampu berjalan terus lewat ini, mampu bertobat lagi, mampu perbaiki dirinya juga. Jadi kita bergumul terus dengan pertanyaan kelemahan kita, ketidakadilan di dunia ini, kejahatan, tetapi kita bergumul bagaimana Tuhan tetap membantu kita untuk bangkit, memperbaiki diri kita. Maka katanya gereja itu kudus dan selalu perlu dikuduskan. Karena terdiri dari manusia-manusia yang berjuang mencari kekudusan, yang harus bangun dari ketidakkudusan itu. Kalau kita mampu mempunyai sikap percaya ini, optimistis ini,
bahwa Tuhan bisa memakai pun garis yang bengkok untuk membuat garis yang lurus. Hebatnya Tuhan ya. Setelah membuat garis lurus dan garis bengkok, maka kita semua juga siapapun bisa mempunyai sikap teguh setia dalam iman kita, dapat percaya dalam perkataan dan perbuatan kita, dan dapat menjadi orang yang berkasih untuk menciptakan keadilan dan damai. Dan mungkin kita melihat pengalaman hidup tidak selalu dengan ketakutan, tapi pengalaman hidup dengan cara optimistis. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman hidup saya hari ini? Jadi kita selalu melihat pengalaman kita sebagai suatu kesempatan belajar menjadi lebih baik, mengolah diri menjadi lebih baik. Dan itulah sikap yang diminta oleh aku untuk orang Israel dan pada kita juga. Dan apapun berbicara untuk orang Kristen, orang Yahudi pada masa itu, tapi juga untuk orang Kristen, orang beriman sampai masa ini. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu menemani kita, apapun terjadi, aku akan tetap percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kata padamu, kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Kita masih ada 30 menit waktu untuk tanya jawab. Agak oke. Ya wajib ya sampai jam 2 ya. Bisa sampai jam 3. Oke, kami akan memberikan 3 orang. Memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya kelasnya. Itu silakan siapa yang ingin bertanya. Ajukan tangannya. Selamat siang, Pastor dan teman-teman semua. Saya ada sedikit pertanyaan lagi, Pastor, mengenai tadi percaya. Jadi walaupun tadi zaitun tidak berbuah segala macam, kandang kosong, tapi kita harus tetap percaya. Kalau kita bicara atau baca sih gampang ya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu saya rasa perlu pertumbuhan yang sangat besar. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menguatkan diri sendiri dan juga saling menguatkan sebagai sesama orang beriman. Karena kemarin saya mengunjungi satu orang kerabat di rumah sakit. Beliau itu semasa hidupnya terkenal hidup dengan baik ya, dari cerita keluarga, saudara, teman, kenalan. Beliau itu hidupnya dari dulu terkenal baik, sering membantu juga, sering menolong. Maksudnya tidak pernah ada dosa besar yang kita lihat orangnya. Tapi sekarang sudah beberapa tahun ini terkena serangan stroke, kemarin agak drop dan dirawat di rumah sakit. Jadi waktu dikunjungi beliau ngomong, saya sedang makan buah karena. Pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana kita sebagai sesama orang beriman memberikan penghiburan bahwa kadang-kadang penderitaan itu bukan karena perbuatan jahat,
pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik dari perjanjian lama sampai dengan sekarang. Mengapa ada penderitaan di muka bumi? Mengapa orang baik menderita? Ada banyak jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban yang paling sederhana, kan? Karena dosa-dosanya. Tetapi tidak semua orang yang kita lihat itu yang menderita layak menderita seperti karena dosanya. Setiap orang punya dosa, punya kelemahan. Tetapi rasanya tidak cukup, tidak seimbang, tidak setimpal antara penderitaan dia dengan kesalahan. Itu jawaban sederhana yang tidak selalu bisa memuaskan akademik kita. Atau karena dibuat orang lain. Artinya penderitaan itu karena keteledoran orang lain. Oke, orang lain yang teledor. Misalnya saya jalan kaki lalu tiba-tiba ditabrak orang yang ngebut, mabuk, saya cacat untuk seumur hidup. Tapi itu juga kembali faktor yang tadi, saya kalau tidak melakukan sesuatu yang rasanya layak untuk menderita seperti ini. Atau penderitaan jawaban dari agama tetangga, keluarga kita yang salah, lalu saya mendapat imbasnya, akibatnya. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan kita tidak dihukum karena kesalahan orang. Setiap orang menderita karena perbuatannya sendiri. Kalau bapak makan asam, masakan anak minum giginya, itu kata dirinya dan istri. Jadi setiap orang bukan karena kesalahan keluarga kita, tetangga kita tidak mempercayai karena keluarga seperti ini. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menjawab bahwa tetap ada penderitaan yang rasanya secara logika tidak layak diterima oleh orang-orang seperti baik seperti itu? Maka kita harus kembali kepada Yesus sendiri. Barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka kita harus memikul salib untuk Yesus. Dan Yesus adalah contoh yang paling utama untuk penderitaan yang tidak layak diterima oleh seorang. Dia harus mati karena dosa semua manusia. Sementara dia tidak berdosa sedikit pun, tidak bersalah sedikit pun. Seluruh hidupnya hanya untuk semua manusia dan selamat semua manusia. Tetapi dia dihukum mati oleh manusia. Jadi penderitaan karena kita mengambil salib, mengambil bagian dari salib Tuhan. Ini jawaban Kristiani, di mana kita tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan diri sendiri, tidak mempersalahkan lingkungan kita, tapi bahwa kita menyadari bahwa ada saatnya kita harus ikut ambil bagian dari salib Yesus yang harus menderita untuk keselamatan manusia. Dan itulah jawaban iman. Dia tak bisa langsung bisa kita terima saat itu, tetapi kalau kita doakan, kita renungkan, kita bawa dalam refleksi kita setiap hari bersama Tuhan, kita bisa mengambil kekuatan dari kita. Tidak akan mengurangi penderitaan itu, tidak, tetapi mengambil makna, melihat makna dari kesulitan itu. Bahwa saya menderita karena bersama dengan Yesus mengambil salib kedua-dua untuk keselamatan banyak orang. Ya. Siapa orangnya kita tidak hanya bekerja dalam semua. Jadi tidak ada jawaban yang langsung kuasa dari kita, tapi ini jawaban iman yang datang dari kalimat Tuhan dan contoh dari Tuhan sendiri. Dan itu harus kita hadapi, harus kita terima sebagai konsekuensi dari baptisan kita. Konsekuensi dari baptisan kita. Mudah-mudahan bisa menguatkan. Baik, terima kasih Pastor. Ada lagi mungkin Bapak
Saya bertanya sama-sama bangsa Israel habis-habisnya, karena kita sudah percaya akan Injil Tuhan, kebetulan Yesus kita adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Bagaimana kita saudara Katolik percaya sama Yesus karena mati? Cuma dari kami biasa disuruh menjadi bangsa Israel terutama Yahudi dari Solonya. Pertama dulu Yesus kita, kedua dari jika teroris, jika virus macam apalagi air lagi terjadi perkumpulan besar global ya itu dengan isu semua bangsa Israel. Karena memang Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan bangsa yang dijanjikan, tapi terjadi kejahatan akhir kita lihat. Jadi kami bisa diskusi, kok bisa terjadi kemungkinan, apalagi di Eropa ya, negara maju saat ini sedang krisis iman. Yesus Kristus di Asia Pasifik masih terjadi iman. Jadi kan diskusi kami bagaimana jika kami biasa pokoknya terus lagi dikata, jadi Yesus pasti. Cuma kadang-kadang diskusi itu, sedangkan kalau bicara setan tidak baik. Apa akhir ini kan cipta COVID lah, teroris semua berbuat itu dan itu. Jadi bagaimana kami sikapi mengimani teguh iman kami lagi tetap akan kejahatan Allah dan Yesus. Terima kasih. Saya coba mengerti pertanyaannya tadi ya. Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan dalam situasi sekarang ini atau dalam konteks sejarah Israel. Jadi Yesus pada bangsa Israel, bangsa dijanjikan, tapi akhir tindakan bangsa Israel itu bertolak dengan ajaran dari Yesus. Yesus mencinta kasih. Apa? Pertanyaannya apa? Benar kalau kita pertanyaannya, kenapa bangsa Israel dijanjikan itu pasti berkejahatan, Pastor? Bagaimana? Dan kok Allah menjadi orang itu? Bagaimana Yesus Allah kan menjanjikan bahwa orang jahat itu yang melakukan tindakan samsara masih tidak berakhir. Baik. Jadi hati-hati, kita harus bijaksana membedakan, membaca tanda-tanda zaman, kan gitu. Propaganda politik itu harus dilihat dengan kacamata yang positif. Musuh Israel pasti akan menuduh bahwa itu semua dibuat orang Israel. Sementara teman-teman Israel mengatakan bukan. Jadi kita harus objektif. Tidak bisa langsung percaya pada oh ini Yahudi, oh COVID dari Yahudi, oh ini musuh dari Yahudi. Setiap orang itu akan mengambil sikap, kalau musuh saya semua kita saya akan tuduhkan kepadanya. Saya akan menjawab dari segi kitab suci saya. Jadi saya tidak mau terlibat dalam propaganda politik Israel membuat atau tidak Israel tidak membuat. Jadi saya lepaskan diri. Mengapa Yesus dihukum mati orang Yahudi? Tetapi kita juga percaya Yesus juga dibela oleh orang Yahudi. Selalu ada pihak yang musuh dan pihak yang kawan. Siapa rasul-rasul Yesus? Orang Yahudi. Siapa orang tua Yesus? Orang Yahudi. Siapa orang-orang Kristen pertama yang percaya Yesus juga? Orang Yahudi. Jadi jangan menghitam putihkan semua ya. Semua Yahudi jahat, semua Eropa baik. Di setiap tempat, setiap suku bangsa, setiap bangsa ada selalu baik dan jahat. Yang gampang langsung ekstrim, jahat semua, baik semua. Tidak ada. Yesus mempunyai temannya di kalangan Yahudi, Yesus juga punya musuhnya di kalangan Yahudi. Kebetulan yang menjadi musuhnya pihak-pihak yang kuat pada saat itu. Kenapa? Pemuka agama, pemimpin politik yang mempertahankan. Jadi mereka bekerjasama dengan penjajah. Sementara yang bisa membela dia orang yang tidak punya kekuatan. Jadi mereka hilang ditelan oleh kekuatan. Tetapi bukan Yesus mati karena dihukum oleh bangsanya. Yesus menyerahkan diri dengan sukarela. Ia datang justru memang untuk
Tentara-tentara datang, bum bam, bait Allah datang, bum. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Apa jawaban Yesus? Akulah dia. Dan apa yang terjadi? Semua tentara jatuh terkulai di depan Yesus. 2 kali terjadi, 2 kali musuh-musuhnya itu semua berlutut di depan Tuhan. Dan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Kalau dia mau pergi, terang-terang saja. Dan jangan santai. Dia membiarkan dirinya ditangkap karena dia datang memang untuk menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi, semua manusia. Ini misi Tuhan. Hanya dia mulai dengan bangsanya sendiri karena dia harus lahir dari keluarga Yahudi. Yesus tidak turun seperti film Terminator kedua. Pernah lihat Arnold Schwarzenegger? Langit gelap malam hari, matahari muncul, sinar muncul, muncul Arnold Schwarzenegger. Terakhir mulai. Detik yang sama di tempat lain ada sinar, muncul musuhnya. Yesus tidak muncul seperti itu. Turun dari langit, dia harus muncul dari keluarga. Dan keluarga yang ada dalam perjanjian lama kita adalah keluarga keturunan dari Abraham, Yehuda, Daud, Yesus. Dan dia mulai dari keluarga Yahudi itu. Tapi kemudian ke seluruh bangsa. Injil harus diwartakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi misi Yesus itu memang menyelamatkan kita. Dan dimulai dari Yerusalem, dimulai dari simbol Bait Allah, simbol kota Allah, tetapi harus tersebar di seluruh dunia. Jadi Yesus bukan dihukum mati semata-mata karena bangsa Yahudi jahat atau pemimpin Yahudi jahat. Yesus memang datang untuk menyelamatkan kita melalui kebangkitannya setelah dia mati. Dan itu harus melalui sejarah manusia tertentu tentunya. Dan itulah sejarah Yahudi. Bangsa tertentu itu, bangsa yang tetap berjuang juga, sudah dijadikan oke, tidak, oke, tidak, kan itu. Dan itu simbol dari semua manusia. Memangnya kita yang setelah dibaptis beres semua hidup kita? Saya sih tidak. Saya tidak mengatakan pada orang lain. Jadi saya tahu bahwa saya tidak selalu setia pada Tuhan. Ada saatnya saya berjalan lurus, ada saatnya saya miring ke kanan, miring ke kiri, putar ke belakang. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Nihil novum sub solo. Apa yang terjadi di masa lalu terjadi juga di masa sekarang. Apa yang terjadi di tempat lain terjadi juga mungkin di tempat ini. Jadi kata lain, kematian Yesus tidak semata-mata karena kejahatan orang ini. Kematian Yesus adalah misi dari anak Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah kejahatan manusia sendiri yang membuat anak Allah harus turun menjadi manusia, supaya bisa menyelamatkan manusia dalam kodratnya manusia. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Kita tutup ya untuk pertanyaan pada siang hari ini. Sudah waktu jamnya mendekati waktu pulang. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Pastor. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Tapi sebelum sesi foto, biar tidak bubar setelah foto, kita akan minta kesediaan Pastor untuk menutup. Iya, Pastor, maaf, untuk doa dan Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kau ya Tuhan yang berikan kepada kami kesempatan, waktu, kesediaan, usaha untuk bersama-sama merenungkan perjalanan bangsa Israel melalui pengalaman iman Nabi Nahum dan Habakuk, tapi juga merenungkan hidup kami masing-masing di tempat kami di sini,
pengalaman iman jatuh bangun kami, sehingga kami dapat belajar dari sejarah orang-orang dahulu untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi hidup memenuhi harapan Engkau. Ya Tuhan, semoga Engkau sungguh-sungguh menguatkan kami, memberikan kepada kami harapan untuk tetap percaya kepadamu dan bersukacita di dalam segala kesulitan hidup kami, sehingga kami dapat melangkah dengan lebih yakin, dengan lebih setia, lebih penuh kasih, dan hidup kami dapat menjadi kesaksian yang dapat dipercaya untuk menolong orang lain untuk mempercayai Engkau, dan juga melihat harapan dalam hidup mereka dikala mereka mengalami kesulitan. Terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja ya Tuhan untuk menyukseskan acara kami di sini, dan semoga Engkau memberikan berkat kepada mereka semua untuk segala kedamaian dan kebahagiaan hidup mereka. Berkati kami juga dalam perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, agar tiba dengan aman dan selamat. Dan berkatilah seluruh keluarga kami dan rencana baik kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah kuasa berkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kembali Pastor. Kita foto bersama. Sebenarnya saya mau menyampaikan satu hal penting bagi kita pada hari Kamis 5 September nanti pukul 17 kita boleh berkumpul di gereja ini untuk mengikuti live streaming misa bersama Paus, dan nanti kita artinya ikut misa, dan nanti pada saat penerimaan komuni kami akan bagikan komuni, akan ditampilkan layar-layar dan sebagainya ya. Bagi umat paroki GP yang ikut ya, selamat mengikuti dan salam untuk Bapak Paus. Tapi bagi kita, mari kita hadir di gereja ini berdoa, dan nanti juga akan seperti misa biasa, nanti akan kita bagikan komuni kudus. Baik, itu saja informasi, dan nanti sore akan diumumkan dalam pengumuman. Hari Kamis 5 September 2024 pukul 17. Artinya datanglah jam 3 misalnya. Baik, kita hanya berdoa saja. Jam 5 kita mulai misa. Dalam arti misa live streaming, tetapi nanti kami akan bagikan komuni kudus pada saat juga mereka secara langsung membagikan komuni kudus. Ikut secara keseluruhan. Baik. Bagaimana metodenya? Kita sama-sama hadir di sini. Altar tetap biasa. Kami tidak berdiri di sini. Kita sama-sama ikut live streaming. Baik. Begitu saja. Terima kasih. Jadi hal-hal seperti ini diizinkan oleh gereja pada saat-saat khusus. Sebagai contoh, waktu saya duduk di Roma, Paus Yohanes Paulus meninggal, yang ikut misa itu datang dari seluruh dunia ya, bukan dari Italia, seluruh dunia, dari Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika. Maka Vatikan tidak cukup, karena Vatikan hanya cukup 200.000 orang, itu pun berdiri. Maka ada banyak lapangan, banyak gereja dipakai untuk semua orang ikut misa penguburan Paus Yohanes Paulus II. Dan saat itu juga komuni dibagikan juga pada saat itu. Itu sah. Karena memang pada peristiwa-peristiwa tertentu gereja mempunyai diskresi namanya, wewenang untuk memutuskan sesuatu yang tidak biasa demi kebaikan iman. Jadi walaupun kita tidak hadir di Jakarta, kita tetap sah bersama dengan Paus. Foto sekarang, mau di sini atau di atas? Kita ada altar. Cukupkah? Jadi kita di pokok
Oh ya, selamat, Tuhan memberkati. Kami nonton dari sini ya.
Ini mau latihan nih Bu.